Raja Waktu, Bab 681, Pilihan Sun Long. Begitu Sun Long melangkah ke atas panggung, ekspresi malas langsung lenyap dari mata Tetua Agung, saat ia menatap pemuda di tengah arena dengan mata penuh harapan. Tetua Kepala, Sun Wen, bersama dengan Tetua Xuan dan Cao Ling, kini juga menatap pemuda yang berdiri sendirian di tengah panggung besar yang kosong itu. Bahkan mereka pun penasaran siapa yang akan dipilih Sun Long sebagai lawannya. Biasanya, hanya 300 murid terlemah, dalam daftar kehormatan bela diri yang akan ditantang oleh mereka yang telah mencapai peringkat 1500 teratas selama turnamen daftar kehormatan bela diri. Lagi pula, lebih dari sepertiga murid lainnya akan terluka akibat pertarungan sebelumnya, atau mereka belum merasa cukup percaya diri untuk menantang 1000 teratas, sehingga hanya tersisa sekitar 300 murid yang bertarung melawan 300 murid terlemah dari 1000 teratas. Namun, 300 orang yang lemah, itu hanya lemah jika dibandingkan dengan para jenius lainnya yang terdaftar dalam daftar kehormatan bela diri. Murid-murid biasa dari luar istana bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing melawan mereka. Namun, di mata Tetua Sun dan yang lainnya, Sun Long mungkin cukup kuat untuk menantang bahkan mereka yang berada di peringkat 600 teratas. Meskipun dia tidak akan bisa menang, dia mungkin bisa memberikan perlawanan yang bagus kepada para murid tersebut. Xuan Jiao dan Tetua Sun percaya bahwa meskipun kekuatan Sun Long tidak cukup untuk membawanya ke peringkat 600 teratas, peringkat 700 teratas pasti mungkin dicapai. Di mata para tetua ini, 700 peringkat teratas sudah sangat tinggi mengingat mereka yang berada di peringkat 800 ke atas semuanya telah mencapai puncak peringkat 9 di Naschen Sol sejak lama. Adapun mereka yang berada di peringkat 600 teratas, hampir setiap dari mereka hanya selangkah lagi untuk menembus alam Raja Dao dalam pemahaman Dao mereka. Pada saat yang sama, beberapa murid yang termasuk dalam peringkat 1000 teratas dan belum pernah ditantang, tiba-tiba menjadi tegang begitu melihat Sun Long melangkah ke atas panggung. Bahkan Wu Tao yang bertubuh kekar, yang baru saja memenangkan pertarungannya dan juga masuk dalam peringkat 1000 besar, kini menatap Sun Long dengan serius dari kursi penonton. Tatapan Sun Long mengamati para murid di platform sekitarnya dengan serius, sementara arena sudah menjadi sunyi. Banyak murid di luar arena di sekitar mereka merasakan tatapan Sun Long yang tak berbeda dengan belati tajam yang mencoba menembus tubuh mereka, sementara yang lain membalas tatapannya dengan tenang, dengan pandangan acuh tak acuh atau tatapan menghina di mata mereka. Tentu saja, para murid yang berada di peringkat 600 ke atas tidak akan terlalu memperhatikan kultivator tingkat Naschen Sol peringkat 7 yang masih tergolong menengah saat ini. Meskipun Sun Long mungkin memang layak mendapat perhatian mereka di masa depan setelah mencapai peringkat 9 dari Naschen Sol, setidaknya untuk saat ini, dia belum memenuhi syarat. Sun Long mengabaikan tatapan-tatapan itu saat ia berpikir serius sejenak sebelum memilih lawannya. Apapun alasannya, alasan utama dia memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Suci daripada berkeliaran di benua tengah sendirian bersama Liu Mei, selain untuk mendapatkan sumber daya, juga karena dia akan dapat bertarung dengan para jenius terbaik dari sekte tersebut. Hanya dengan berlatih tanding dengan murid-murid terkuat dan mendorong dirinya hingga batas kemampuannya, dia akan mampu menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Namun, Sun Long juga memahami bahwa menantang para murid istana luar yang berada di peringkat 600 atau 500 teratas akan sangat sulit bahkan baginya. Lagi pula, dia sudah memahami bahwa setiap murid itu telah mencapai puncak peringkat 9 di Naschen Sol sejak lama, sementara pemahaman Dao mereka kemungkinan besar hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Dao King. Adapun murid-murid terkuat di antara mereka, Sun Long memperkirakan bahwa meskipun mereka tidak mampu menang, mereka akan mampu bertarung melawan para ahli tingkat awal Dao King tanpa terkalahkan. Adapun mereka yang berada di peringkat 400 ke atas, tanpa diragukan lagi, setiap orang dari mereka telah mencapai alam Raja Dao. Sun Long dapat merasakan aura lebih dari 300 ahli alam Raja Dao di antara para murid luar di platform sekitarnya. 600 besar ya, saat ia bergumam sendiri, senyum cerah segera muncul di wajah Sun Long, ketika pandangannya akhirnya tertuju pada sosok seorang pemuda kurus dengan rambut coklat pendek. Sebenarnya, bahkan sebelum datang ke arena hari ini, Sun Long sudah memikirkan siapa yang ingin dia tantang. Lalu ia teringat bahwa ada tipe kultivator tertentu yang belum pernah ia lawan hingga hari ini, dan karena informasi tentang sebagian besar murid yang berada di peringkat 1000 teratas daftar kehormatan bela diri sudah menjadi pengetahuan umum di dalam sekte, Sun Long tahu bahwa pemuda yang sedang ia tatap ini adalah orang yang tepat yang telah ia pilih untuk ditantang kali ini. Pemuda itu mengerutkan kening ketika melihat tatapan Sun Long tertuju padanya, sebelum kemudian raut amarah menyelimuti wajahnya beberapa saat kemudian. Dia jelas marah karena Sun Long bahkan berpikir untuk menantangnya. Adapun para murid yang duduk di kursi penonton dan bahkan mereka yang termasuk dalam 1000 orang teratas di sekitar pemuda berambut coklat itu, mereka semua menatap Sun Long dengan tatapan tidak percaya. Katakanlah, Sun Long tidak akan benar-benar berani menantang kakak senior Qiu Yun, kan?
Mungkin tidak, kecuali jika dia tidak tahu siapa kakak senior Qiyu itu. Pada saat ini, bahkan orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kehormatan bela diri, Yang Hui, menatap Sun Long dengan tatapan geli di matanya, sambil berkata sambil tersenyum. Menarik sekali. Bab 682, Qiyu Yun. Yang Hui berbicara dengan tenang, sementara senyum santai di wajahnya membuatnya tampak seperti sedang menonton drama, dan pandangannya tertuju pada pemuda berambut pendek hitam yang berdiri sendirian di tengah panggung. Saat ini, hanya ada satu orang yang berani berdiri di samping Yang Hui, sementara yang lain menjaga jarak yang cukup jauh antara diri mereka dan calon kepala keluarga yang ini, tidak berani mendekat terlalu dekat dengannya. Adapun orang yang berdiri di sebelahnya, dia mengangguk dan berkata dengan tenang. Anak ini bisa menantang siapa saja di antara 300 pecundang di peringkat terbawah, tetapi sepertinya dia berniat menantang Qiyu Yun. Ini akan seru. Orang yang berada di sebelah Yang Hui ini tingginya lebih dari 2 meter, 6,5 kaki, dengan rambut hitam panjang yang mencapai punggungnya yang tegap. Pemuda ini adalah bawahan langsung Yang Hui, sementara ketenarannya di lingkungan luar Sekte Suci hanya kalah dari Yang Hui dan Qiao Min. Dia adalah orang yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar kehormatan bela diri, Zhang Jing. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan mereka yang berada di peringkat di bawahnya, Zhang Jing sebenarnya mengetahui kekuatan Qiyu Yun. Qiyu Yun bukan hanya seseorang yang terlatih dalam penyempurnaan ki dan tubuh, tetapi dia juga menduduki peringkat ke-568 dalam daftar kehormatan bela diri. Namun, meskipun Qiyu Yun memiliki kultivasi di puncak peringkat 9 dalam Nas Chen Sol dan kuat dengan sendirinya, ini saja tidak cukup bagi seseorang seperti Zhang Jing, orang yang berada di peringkat ketiga di antara semua orang di istana luar untuk mengingat namanya. Ada alasan lain mengapa Zhang Jing mengetahui tentang dia. Itu karena Qiyu Yun juga memiliki identitas khusus, dia juga seorang penjinak binatang buas. Para penjinak binatang buas secara alami diizinkan untuk membawa binatang buas ajaib mereka bersama mereka selama pertarungan karena dianggap sebagai bagian dari kekuatan mereka, dan pertarungan dalam turnamen Martial Roll of Honor tidak berbeda. Meskipun Qiyu Yun hanyalah kultivator Nas Chen Sol peringkat 9 puncak, di wilayah tengah, status seorang penjinak binatang buas sama dengan status seorang alkemis kuat atau ahli formasi pada level yang sama. Bahkan para ahli dari keluarga berpengaruh pun harus bersikap sopan kepada para penjinak binatang buas yang berkuasa. Hal ini membuat Qiyu Yun sangat terkenal di lingkungan luar Sekte Suci. Oleh karena itu, wajar jika orang-orang mengetahui namanya. Pada saat itu, Tetua Agung tersenyum lebar sambil menatap sosok Sun Long di tengah panggung yang kosong, tetapi dia tidak berbicara, seolah-olah dia takut Sun Long akan berubah pikiran dan menantang orang lain. Meskipun Tetua Agung tidak tahu bahwa Qiyu Yun adalah penjinak binatang buas, dia sudah mendengar dari para murid yang ribut di kursi penonton di bawahnya bahwa Qiyu Yun sebenarnya berada di peringkat 600 teratas. Meskipun Tetua Agung telah mengatakan bahwa dia akan membawa Sun Long ke Istana Raja jika dia berhasil mengalahkan seorang murid di peringkat 600 teratas dan mencapai peringkat puncak 9 dari Nas Chen Sol sebelum istana dibuka kembali, pada kenyataannya, Tetua Agung hanya memiliki harapan yang samar bahwa Sun Long benar-benar akan menantang seseorang di peringkat 600 teratas. Dasar bocah nakal, apa yang kau lihat? Jangan bilang kau benar-benar ingin menantangku. Hahaha. Di peron seberang Sun Long, pemuda kurus berambut coklat pendek, Qiyu Yun, menatap Sun Long dan tertawa terbahak-bahak saat mengucapkan kalimat terakhir, tetapi tatapan membunuh di matanya menunjukkan bahwa dia hanya tertawa karena marah, sementara sebenarnya, dia benar-benar merasa dihina karena Sun Long berani melawannya. Sun Long mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kamu Qiyu Yun, kan? Kalau begitu, kemarilah." Ekspresi wajah Qiyu Yun membeku, sebelum menjadi lebih buruk beberapa saat kemudian ketika dia mendengar nada santai Sun Long, sementara para murid di kerumunan dipenuhi kegembiraan karena Sun Long memastikan bahwa dia benar-benar berniat menantang Qiyu Yun. Liu Mei, Xing Yi, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semuanya menyaksikan dengan tenang sambil menunggu pertempuran dimulai. Mereka semua tahu bahwa karena Qiyu Yun adalah penjinak binatang buas, kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan jauh lebih kuat daripada kultivator tingkat puncak 9 Nas Chen Sol biasa. Sangat mungkin juga bahwa dia memiliki binatang buas ajaib tingkat puncak 5. Qiyu Yun menahan gelombang amarah yang mendidih di dalam dirinya saat dia terbang menuju arena pertarungan. Setelah menyerahkan tanda pengenal sektenya kepada tetua istana luar yang bertanggung jawab atas arena, Qiyu Yun tersenyum dingin sambil menatap Sun Long dan berkata, "Kau tahu aku adalah penjinak binatang buas, namun kau tetap memilih untuk melawanku. Bocah nakal, apa kau gila? Sekarang aku ingin tahu apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu." Pada saat itu, Qiyu Yun sudah menyadari bahwa karena Sun Long sudah mengetahui namanya, maka dia pasti juga tahu bahwa dia adalah seorang penjinak binatang buas. Namun, para penjinak binatang buas tidak hanya tidak lemah dalam hal kekuatan tempur,
tetapi mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada kultivator rata-rata pada level yang sama. Dengan demikian, jumlah orang yang dengan sukarela menantang seorang penjinak binatang buas sangat sedikit. Sebelum tetua pengadilan luar menyatakan pertempuran dimulai, Qiu Yun mengarahkan pandangannya ke suatu lokasi di langit di atas sekte suci dan bersiul, sebelum sesosok bayangan putih melesat menuju arena dengan kecepatan luar biasa yang jelas melampaui kecepatan sebagian besar kultivator tahap Naschen Sol Puncak, tiba di depan Qiu Yun dalam sekejap mata, saat perlahan mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long. Sun Long segera mengenali makhluk ajaib yang muncul di hadapan Qiu Yun. Itu adalah monster peringkat puncak 5, Harimau Putih Bersayap. Bab 683, Qiu Yun, 2. Harimau Putih Bersayap, adalah makhluk sihir tingkat puncak 5 yang sangat langka dan dapat mencapai tingkat awal 6 setelah dewasa. Itu adalah makhluk ajaib yang bahkan lebih kuat daripada Raja Macan Kumbang Bersayap Perak, biasa seperti Little Silver yang biasanya hanya bisa mencapai puncak peringkat 5, atau dalam beberapa kasus yang sangat langka mencapai peringkat 6 di awal. Setelah mengamati Harimau Putih Bersayap, Sun Long langsung mengerti bahwa harimau ini belum sepenuhnya dewasa, dan kemungkinan besar, Qiu Yun di hadapannya memperolehnya saat masih berupa anak harimau yang baru lahir. Lagi pula, jauh lebih mudah bagi penjinak binatang untuk menjinakkan binatang ajaib saat mereka masih dalam tahap bayi. Ikatan antara penjinak binatang buas dan binatang ajaib itu juga akan meningkat secara eksponensial dalam kasus tersebut. Sayangnya, sangat langka dan sulit bagi seorang Raja Dao tingkat awal sekalipun untuk mendapatkan anak-anak Harimau Putih Bersayap, apalagi seseorang seperti Qiu Yun yang masih merupakan kultivator Naschen Sol peringkat 9 puncak. Meskipun, Harimau Putih Bersayap akan jauh lebih lemah setelah melahirkan anak-anaknya dan kekuatannya akan lebih rendah daripada Raja Dao tahap awal biasa, Sun Long tahu bahwa seekor Harimau Putih Bersayap jantan juga akan hadir untuk melindungi pasangannya. Kekuatan seekor Harimau Putih Bersayap jantan jauh melebihi kekuatan seekor betina, sehingga bahkan sekelompok kecil Raja Dao tingkat awal pun enggan mendekatinya. Qiu Yun belum berbicara, tetapi Sun Long dapat dengan jelas melihat ekspresi bangga di matanya saat dia menatap Harimau Putih Bersayap di depannya. Tidak seperti manusia, makhluk ajaib seperti Harimau Putih Bersayap membutuhkan lebih dari 500 tahun untuk mencapai kedewasaan dan berevolusi menjadi makhluk ajaib tingkat 6 awal yang setara dengan Raja Dao tingkat awal yang kuat. Saat itu, Qiu Yun yakin bahwa meskipun dia tidak bisa mencapai peringkat 5 teratas dalam daftar kehormatan bela diri, dia pasti akan berada di peringkat 10 teratas dengan binatang sihir peringkat 6 awal seperti Harimau Putih Bersayap. Meskipun 500 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi seseorang seperti Qiu Yun yang belum mencapai usia tersebut, dia sama sekali tidak merasa tidak sabar ketika mengingat betapa cepatnya Harimau Putih Bersayap tumbuh dewasa dibandingkan dengan beberapa makhluk sihir lainnya. Anak-anak dari sebagian besar Harimau Putih Bersayap lahir sebagai binatang sihir tingkat 4 awal, setara dengan sebagian besar kultivator alam roh tahap awal saat lahir. Bagi binatang sihir tersebut, mencapai puncak tingkat 5 dan bahkan tingkat 6 awal adalah sesuatu yang pasti terjadi secara alami, selama mereka menghabiskan cukup waktu untuk tumbuh. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari kekuatan alami mereka. Qiu Yun sendiri juga memperoleh Harimau Putih Bersayap, ini secara kebetulan ketika masih berupa anak harimau yang baru lahir, jauh sebelum ia bergabung dengan Sekte Suci. Saat masih menjadi penjinak binatang pemula, ia sedang berpetualang di hutan yang luas, ketika ia menemukan mayat 2 harimau putih bersayap dewasa tingkat 6 awal bersama dengan mayat besar seekor binatang raksasa yang menyerupai kelabang ungu. Mayat-mayat harimau putih bersayap dewasa itu penuh dengan luka, tetapi mereka masih melindungi gua dan anak mereka yang baru lahir. Qiu Yun langsung mengerti hanya dengan sekali pandang bahwa kedua harimau dewasa itu telah mengorbankan nyawa mereka untuk melawan kelabang raksasa yang menyerang wilayah mereka. Tentu saja, meskipun Qiu Yun menganggap dirinya sangat beruntung menemukan mayat 3 binatang sihir tingkat 6 awal tergeletak di tanah, dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya tetaplah anak singa yang baru lahir di dalam gua. Bagi penjinak binatang buas manapun, binatang buas sihir tingkat 6 awal di masa depan jauh lebih berharga daripada mayat binatang buas sihir tingkat 6 menengah sekalipun, apalagi yang masih di tahap awal. Inilah sebabnya mengapa, meskipun Qiu Yun hanya berada di peringkat ke-568 dalam daftar kehormatan bela diri, kekuatan sejatinya sebenarnya mendekati peringkat 500 teratas. Inilah juga alasan mengapa banyak murid istana luar yang berpengaruh memperhatikannya meskipun peringkatnya rendah. Pada saat Harimau Putih Bersayap miliknya mencapai kematangan, bahkan beberapa jenius di peringkat 10 teratas yang tidak memiliki senjata bintang akan merasa terancam oleh Harimau Putih tersebut. Ditambah dengan identitas Qiu Yun sebagai penjinak binatang buas, banyak keluarga kuat tertarik untuk merekrutnya. Raung, harimau bersayap putih itu meraung marah sambil menatap Sun Long, menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah lawan tuannya. Melihat harimau yang muncul di hadapannya,
Sun Long justru tersenyum sesaat kemudian, membuat para murid istana luar di sekitarnya yang menyaksikan pemandangan itu tercengang. Dia benar-benar tersenyum. Bahkan beberapa murid perempuan di luar kelompok pun merasa jantung mereka berdebar kencang saat melihat senyum itu. Sun Long hanya menunjukkan sisi tanpa emosi atau sisi kejamnya selama pertarungan sebelumnya, terutama saat ia bertarung melawan Dong Ai dan tanpa ampun memukulnya. Para murid itu belum pernah melihat senyum seperti itu muncul di wajahnya sebelumnya. Lagi pula, hanya orang-orang yang dekat dengan Sun Long seperti Little Black, Liu Mei, dan yang lainnya, yang akan melihatnya bercanda dan tersenyum bersama mereka. Adapun yang lain, mereka hanya menganggapnya sebagai sosok yang penuh misteri. Mereka tidak tahu apapun tentang dirinya selain fakta bahwa dia telah memahami dua dao tertinggi dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, sementara dia juga dikabarkan memiliki garis keturunan tingkat abadi. Tentu saja, alasan mengapa Sun Long tiba-tiba tersenyum adalah karena dia bisa melihat bagaimana harimau putih bersayap memposisikan dirinya di antara dirinya dan Qiu Yun. Justru karena alasan inilah Sun Long memutuskan untuk menantang Qiu Yun. Untuk melihat bagaimana para penjinak binatang buas seperti dia biasanya bertarung. Tetua halaman luar yang bertanggung jawab atas mimbar mengangkat tangannya sesaat kemudian, sebelum dia berkata dengan suara lantang. Mulai, sebelum gema kata-katanya menghilang, harimau putih bersayap, peringkat 5 puncak membentangkan sayapnya, melesat seperti kilat ke arah Sun Long. Bab 684, Sun Long vs Qiu Yun. Kecepatan harimau itu berada di puncak peringkatnya, melampaui kecepatan sebagian besar binatang buas peringkat 5 lainnya, karena ia berhasil menempuh jarak antara dirinya dan Sun Long dalam sekejap mata. Begitu tiba di depannya, Sun Long melihat harimau putih bersayap, mengangkat kaki kanannya, sebelum melancarkan serangan cakar ke arahnya. Sun Long menyipitkan matanya ketika melihat kecepatan harimau putih yang menakjubkan itu, yang telah mencapai puncaknya setelah membentangkan sayapnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan cakar ini cukup kuat untuk melukainya dengan parah, meskipun tidak dapat membunuhnya secara langsung. Jelas sekali bahwa Qiu Yun ini sama sekali tidak menahan diri. Sambil mengepalkan tinju kanannya, Sun Long membalas dengan pukulan yang kuat, dan tinjunya menghantam cakar harimau putih itu secara langsung. Qiu Yun menyeringai dingin ketika melihat Sun Long berniat menghadapi cakar harimau putih bersayap miliknya dengan tinju kosong. Bahkan dia, seorang ahli penyempurnaan tubuh tingkat 5 puncak, tidak akan berani menerima serangan harimau putih itu dengan tangan kosong seperti itu. Namun, seringai di wajahnya tiba-tiba membeku di saat berikutnya, ketika Qiu Yun melihat pemandangan yang terjadi selanjutnya. Sun Long hanya merasakan sengatan kecil di tangannya ketika tinjunya mengenai cakar tajam harimau putih itu, sebelum ia dan harimau putih bersayap peringkat puncak 5 itu terhuyung mundur beberapa langkah. Qiu Yun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa tajam cakar harimau putih bersayap miliknya. Jika dialah yang menerima serangan itu, bahkan jika dia tidak kehilangan seluruh lengannya, Qiu Yun tahu bahwa setidaknya tinjunya akan terluka parah. Namun, Sun Long sebenarnya baik-baik saja setelah menghadapi serangan harimau secara langsung seperti itu. Bukan hanya tinju Sun Long yang telah meninju harimau itu tidak lumpuh, tetapi cakar tajam harimau itu nyaris tidak berhasil menembus pertahanan Sun Long saat mengiris kulitnya hingga terbuka, hanya meninggalkan luka kecil. Darah mulai menetes dari tangan Sun Long, tetapi jelas bahwa serangan itu bahkan belum mencapai tulangnya, sebelum Sun Long menggunakan energi dari tubuh abadi rajanya untuk dengan cepat menyembuhkan luka kecil di tinjunya. Sun Long hanya melirik sekilas tinjunya yang sudah pulih kembali dalam kondisi sempurna beberapa saat kemudian, sebelum mengalihkan perhatiannya ke harimau putih di depannya. Dia sebenarnya tahu bahwa cakar harimau putih bersayap hanyalah bagian terkuat kedua dari tubuhnya. Bagian terkuatnya tanpa diragukan lagi adalah taringnya yang tajam yang dapat dengan mudah merobek tubuh binatang sihir peringkat 5 lainnya tanpa masalah. Dalam hatinya, Sun Long juga terkejut bahwa harimau putih bersayap berhasil menembus pertahanan tubuhnya hanya dengan serangan cakarnya. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa kekuatan tubuhnya sudah cukup kuat untuk menandingi pertahanan rata-rata makhluk sihir tingkat puncak 5. Harimau putih bersayap ini mungkin sudah hampir mencapai usia dewasa. Sun Long hanya butuh sesaat untuk sampai pada kesimpulan ini sebelum sosok tak terlihat berbentuk jam pasir tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menutupi seluruh platform dalam sekejap mata. Domain raja keduanya telah menekan kecepatan harimau putih bersayap hingga hampir 30%. Pada saat yang bersamaan Sun Long mengaktifkan domain raja, sebuah pemandangan baru muncul di mata emasnya, sebelum harimau putih bersayap tiba-tiba melesat ke arahnya sekali lagi hanya beberapa saat kemudian. Harimau putih bersayap muncul di hadapan Sun Long hampir seketika, tetapi kali ini, ia tidak menyerang dengan cakarnya, melainkan membuka mulutnya dan mencoba menggigit Sun Long secara langsung. Bagaimanapun, inilah perintah yang diterimanya dari Qiu Yun.
Qiu Yun tahu bahwa meskipun Sun Long mampu melawan cakar harimau secara langsung, melawan taringnya sama sekali tidak mungkin. Bahkan monster sihir tingkat 6 awal pun akan sedikit menderita jika digigit langsung oleh harimau putih bersayap, apalagi oleh Sun Long. Sun Long memahami hal ini bahkan lebih baik daripada Qiu Yun sendiri. Jika tubuh abadi rajanya telah mencapai puncak tahap kelima, dia tidak akan takut membiarkan harimau putih bersayap menggigitnya, tetapi sekarang dia tidak akan membiarkannya melakukan hal seperti itu. Begitu harimau itu membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas, tubuh Sun Long tiba-tiba menghilang, muncul tepat di belakang harimau putih itu hanya beberapa saat kemudian. Sebuah pedang berwarna ungu ilusi muncul di tangan kanannya, saat Sun Long menebas pedang itu ke arah punggung harimau yang tak berdaya. Sun Long tahu bahwa harimau itu tidak akan punya cukup waktu untuk menghindar dari jarak sedekat itu, apalagi sekarang kecepatannya telah berkurang hampir sepertiga dari kecepatan biasanya. Namun, mata Qiu Yun berbinar ketika melihat pemandangan ini, sambil menyeringai dingin dan berkata, "Kau benar-benar berani mengabaikanku." Bersamaan dengan saat suaranya menggema, bebatuan tajam tiba-tiba muncul dari tanah di bawah Sun Long dengan kecepatan yang mencengangkan, semuanya melesat ke arahnya secara bersamaan. Batu-batu itu datang dari segala arah dan meskipun terpengaruh oleh domain raja milik Sun Long, yang menyebabkan kecepatannya kurang dari setengah kecepatan aslinya, batu-batu itu tetap menghalangi jalan Sun Long menuju harimau putih, serta jalan mundurnya. Qiu Yun telah menunggu tepat saat ini. Dia tahu bahwa Sun Long memiliki kemampuan berkedip yang telah dia pahami berkat daur ruangnya, dan kemungkinan besar dia akan menggunakannya untuk menghindari serangan paling mematikan dari harimau putih bersayap. Seandainya Sun Long tidak melakukan apapun untuk menghindari serangan harimau itu, Qiu Yun tidak akan keberatan, karena dia akan sangat senang melihat serangan terkuat harimau itu menghantam lawannya. Qiu Yun yakin bahwa harimau itu pasti akan melukai Sun Long jika berhasil menancapkan taringnya padanya. Namun, jika Sun Long benar-benar mencoba menghindar, maka ini adalah kesempatan terbaik bagi Qiu Yun untuk menggunakan serangannya sendiri juga. Qiu Yun benar-benar siap menghadapi setiap skenario. Bab 685, Sun Long vs Qiu Yun 2. Mata emas Sun Long tiba-tiba berbinar, sementara dia juga merasakan bahaya mematikan yang datang dari bebatuan tajam di bawahnya, sebelum dia segera menghentikan serangannya terhadap harimau putih bersayap, tanpa berpikir dua kali. Sun Long dapat merasakan bahwa jika dia terus melanjutkan, bebatuan tajam itu akan menembus tubuhnya begitu pedang spasialnya mengenai tubuh harimau putih itu. Mengalihkan pandangannya ke arah bebatuan tajam yang muncul dari tanah di bawahnya, tubuh Sun Long kemudian diselimuti cahaya biru terang saat dia mengaktifkan domain raja keduanya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Qiu Yun terkejut ketika melihat peningkatan kecepatan lawannya yang eksplosif saat tubuh Sun Long diselimuti cahaya biru terang itu, tetapi dia tetap menyeringai dingin beberapa saat kemudian. Sun Long sudah terjebak dalam perangkapnya dan dia tidak akan bisa lolos semudah itu. Saat itu, Sun Long tidak memperhatikan Qiu Yun, karena seluruh perhatiannya terfokus sepenuhnya pada bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan dari bumi di bawahnya. Batu-batu tajam itu menyerangnya dari segala arah bahkan setelah dia mundur dan memperlebar jarak antara dirinya dan harimau putih bersayap. Batu-batu ini bahkan lebih cepat daripada anak panah, karena menghujani Sun Long dari segala arah, tidak memberinya kesempatan untuk meninggalkan radiusnya. Tubuh Sun Long bergerak di antara gempuran bebatuan, menghindari serangan mereka, sementara pedang spasial berwarna ungu di tangannya berkedip berulang kali saat menebas bebatuan yang tak bisa dihindarinya. Namun, bahkan dengan mata emasnya yang mampu memprediksi lintasan setiap batu, Sun Long tetap harus mengerahkan seluruh kekuatannya, saat ia menebas pedang ungu ilusi di tangan kanannya tanpa henti. Terlalu banyak bebatuan di sana, yang langsung menjebak Sun Long di tengah-tengahnya. "Haha, bocah, apa kau menyesal menantangku sekarang? Sayang sekali sudah terlambat. Beginilah cara penjinak binatang buas sejati bertarung. Apa kau pikir kau hanya perlu berurusan dengan satu binatang buas ajaib dan seorang kultivator Naschen Sol tingkat puncak 9 biasa jika kau menantangku? Hahaha." Qiu Yun mulai tertawa terbahak-bahak sementara pandangannya masih tertuju pada Sun Long yang terperangkap di dalam formasi batunya. Qiu Yun terus menggunakan kinya tanpa menahan diri untuk menjaga Sun Long tetap terperangkap di dalam, tanpa berencana memberinya kesempatan sekalipun untuk melarikan diri. Begitu susunan batu itu muncul, ia langsung mulai meluas, dan hanya dalam beberapa saat, susunan itu telah menutupi hampir seluruh platform. Bahkan jika Sun Long menggunakan kedipan untuk kedua kalinya, dia masih akan berada dalam radius susunan batu itu, kecuali jika dia tiba di area tepat di depan Qiu Yun. Inilah kekuatan dahsyat dari kemampuan bela diri tingkat rendah seorang Saint sejati, yaitu susunan 1000 batu. Tubuh Sun Long berkelebat berulang kali saat dia menghindari serangan batu-batu itu. Dia mengerti dari kekuatan formasi batu ini, bahwa Qiu Yun tidak hanya menguasainya,
Tetapi kemungkinan besar dia juga menggunakan dao bumi sebagai dao dasarnya, jika tidak, formasi 1000 batu, ini tidak akan sekuat ini. Pada saat yang sama, Sun Long juga menyadari rencana pertempuran Qiu Yun. Itu adalah rencana yang sederhana namun sangat efektif. Qiu Yun berencana menggunakan harimau putih bersayap miliknya untuk menjerat lawannya sebelum menjebaknya di dalam susunan 1000 batu. Qiu Yun yakin bahwa jumlah murid istana luar di bawah alam Raja Dao yang dapat lolos dari arai 1000 batu miliknya setelah terjebak di dalamnya pasti kurang dari 10 orang. Inilah sebabnya mengapa meskipun Qiu Yun hanya berada di peringkat 600 teratas, kali ini dia cukup percaya diri untuk masuk ke peringkat 500 teratas dalam daftar kehormatan bela diri. Sun Long tidak punya peluang. Siapa sangka kakak senior Qiu Yun juga menguasai bentuk ketiga dari susunan 1000 batu. Bahkan tanpa susunan sihir, harimau putih bersayap miliknya sudah terlalu kuat. Sekarang setelah ia juga memiliki susunan sihir dan binatang sihir tingkat puncak 5 untuk melindunginya, ia hampir tak terkalahkan di bawah alam Raja Dao. Sebagian besar murid di antara kerumunan itu menggelengkan kepala, seolah-olah pertempuran sudah berakhir. Mereka dapat melihat bahwa meskipun Sun Long mencoba melakukan serangan mendadak terhadap Qiu Yun untuk mengganggu fokusnya dan mengacaukan arai 1000 batu, harimau putih bersayap pasti akan ikut campur dan menghalanginya. Bahkan Tetua Agung di langit pun mengerutkan kening ketika melihat posisi berbahaya yang dialami Sun Long. Apakah ini batas kemampuannya? Gumam Tetua Agung pada dirinya sendiri sambil mengerutkan alisnya. Liu Mei, Xing Yi, Jiang Chen, dan Bai Longtian juga tampak khawatir saat mereka menatap Sun Long yang benar-benar terjebak di dalam formasi batu. Mereka dapat melihat bahwa meskipun Sun Long tidak terluka, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik kecuali jika dia berhasil menembus susunan pertahanan tersebut. Namun, dengan harimau putih bersayap berdiri di tepi formasi untuk melindungi tuannya, kecuali Sun Long menggunakan kekuatan garis keturunannya, kemungkinan besar ia tidak akan bisa menang. Namun, Sun Long tidak berencana menggunakan garis keturunannya. Dalam situasi yang sangat tegang ini, di mana pikiran dan tubuhnya sama-sama tertekan dan mencapai batas kemampuannya, dia mencoba memikirkan segala cara yang mungkin untuk menghancurkan susunan 1000 batu milik Qiu Yun. Sun Long tahu bahwa meskipun Qiu Yun menggunakan banyak ki-nya untuk mempertahankan formasi ini, bahkan jika dia menunggu sampai Qiu Yun kehabisan ki, Sun Long juga hanya akan memiliki paling banyak 20 atau 30% ki-nya. Saat itu, meskipun menghadapi Qiu Yun sendiri akan mudah, menghadapi harimau putih bersayap yang masih dalam kondisi sempurna akan sangat sulit. Pada saat itu, Sun Long menatap Qiu Yun di kejauhan di depannya sebelum tiba-tiba berhenti bergerak, membuat para murid luar di sekitarnya yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Jika dia berhenti bergerak, bukankah tubuhnya akan penuh dengan lubang akibat bebatuan tajam dari susunan 1000 batu di bawah? Namun, Sun Long tampaknya tidak lagi memperhatikan batu-batu yang berterbangan ke arahnya, karena ia menatap Qiu Yun di depannya dan bergumam pelan. Penyedot waktu. Selanjutnya bab 686, Sun Long vs Qiu Yun 3.